Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam materi budaya keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam bertransportasi. Ya. Jadi, teman-teman sekalian, ketika kapal mengalami kecelakaan, tentu tidak ada satu orang pun yang berkehendak. Namun demikian, tetap kita harus menjaga ya atau mengantisipasi. Dan apabila sudah terjadi kecelakaan, ya tentunya kita harus melakukan proses mitigasi ya atau penyelamatan. Penyelamatan berikutnya. Apalagi diharapkan tentunya semakin kecil tingkat korban ya. Nah, kami pernah melaksanakan proses pencarian di bawah air. Nah, ini juga tentu dijadikan bahan pembelajaran ya atau lesson learn. Semoga tidak terjadi pada kapal teman-teman sekalian. Ini kejadiannya waktu itu di Teluk Balikpapan. Kalau teman-teman mengikuti beritanya, ada kapal namanya Everjager ya. Everjager yang eh, sangat tragis ya kejadiannya. Kapal itu mengalami terbakar juga. Jadi dia terbakar dan akhirnya sampai kapalnya itu ditahan, tidak bisa digunakan lagi karena memang dijadikan alat bukti oleh kepolisian. Jadi ini di Balikpapan itu kan tentu ada pipa-pipa ya, ada pipa-pipa yang memang di bawah air ya, ditanam di bawah air. Jadi kejadiannya itu pada dini hari ya, dini hari pada sekitar pukul 02.00 di Selat Balikpapan ya. Pada kapal itu pada keesokan harinya di sekitar pukul 11.00 kapal itu terbakar ya. Lokasi kapal tersebut berlabuh jangkar, jadi kapal tersebut berlabuh jangkar dengan tujuan tadinya dia akan berangkat atau bergerak maju ketika air pasang ya, lagi pasang besar. Karena kapal tersebut baru selesai melaksanakan memuat atau loading. Jadi kapalnya adalah kapal tanker berbendera China ya, berbendera China dan semua awak kapalnya juga warga negara China. Ini yang memang dari sisi bahasa cukup unik ya, karena pandu kita tentunya pandu Indonesia dari Balikpapan dan warga negara kebangsaan bendera tersebut, warga negara kapal tersebut adalah warga negara China. Jadi kapal tersebut selesai loading di terminal Lawe-Lawe ya pada sekitar pukul 22.00 dan setelah itu kapal itu akan mencoba berlabuh jangkar ya karena berhubung eh, dia akan berangkat di keesokan harinya tadinya rencananya demikian. Namun rupanya kapal tersebut akhirnya malah tidak jadi berangkat dan jadi nyangkut ya. Dan bayangkan terdapat kebocoran minyak ya. Minyaknya itu adalah crude oil. Crude oil hampir menutupi seluruh teluk ya, seluruh teluk Balikpapan. Jadi itu perairannya itu dipenuhi dengan minyak hitam. Nah, ini terkait tentu peraturan Menteri Perhubungan tahun 2016 nomor 129 terkait alur pelayaran di laut ya dan instalasi perairan. Kemudian juga ada juga peraturan Menteri ESDM tahun 1997 tentang keselamatan kerja dan pipa penyalur migas. Nah, terkait dengan pekerjaan di bawah air ini tentu selaras dengan peraturan Menteri Perhubungan pasal nomor 64, sorry. Di situ ada aturan terkait pemendaman pipa di bawah air ya. Ada pipa di bawah air, ada juga kabel di bawah air. Nah, ini yang patut harus teman-teman juga sebagai di manager level ya karena Anda adalah kelas 2 dan nanti kelas 1, saya harapkan demikian. Tentu Anda semua harus memahami bagaimana kabel dan pipa itu harus ditanam di bawah, bukan hanya digelar ya, bukan hanya digelar di seabed atau di atas permukaan dasar laut. Namun aturannya itu harus ditanam ya.
Nah, ini ada beberapa kapal yang berlabuh jangkar dan rupanya nyangkut di pipa. Seperti ini di aturan Menteri Perhubungan juga sebenarnya dinyatakan pemendaman seperti yang dimaksud ayat 1 dilakukan dengan ketentuan instalasi di bawah air dari garis pantai menuju lepas pantai dengan kedalaman itu 20 meter ya, harusnya di dalam dipendam 20 meter. Dipendam 2 meter di bawah permukaan dasar. Jadi apabila dia udah ada di dasar laut, di dasarnya di seabed, ya itu pun harus dipendam lagi sedalam 2 meter. Jadi harusnya ketika jangkar menggaruk itu tidak kena ya. Aturannya demikian. Juga dengan di peraturan ESDM juga dinyatakan demikian. Jadi pipa penyalur dan digelar itu eh, wajib ditanam ya, dinyatakan demikian. Di aturannya itu demikian. Wajib ditanam dengan kedalaman sekurang-kurangnya 2 meter di bawah dasar seabed ya atau permukaan dasar air laut. Ini pemetaan di alur selat atau teluk Balikpapan ya. Yang tindakan yang telah dilakukan oleh SDM yaitu juga dinyatakan bahwa di pasal 24 bahwa pengusaha itu wajib memasang dan memelihara marka. Jadi apabila ada ditanam pipa di bawah laut, itu harusnya ada tandanya di peta. Ini walaupun sebetulnya mungkin ini bagi teman-teman yang di nautika ya, teman-teman yang di nautika atau officer. Tapi tidak apa-apa, kita pun sebagai orang mesin juga tentunya harus mengetahui. Karena ketika terjadi kecelakaan, yang seperti contoh yang Everjager ya, ini kejadiannya tahun 2018. Silakan teman-teman searching Everjager ya, kapal China itu nyangkut di Teluk Balikpapan dan akhirnya kapal tersebut sampai tidak dapat beroperasi kembali. Aturannya sebetulnya sudah sangat jelas bahwa pipa tersebut harus diberikan marka ya apabila ada pipa-pipa di bawah laut. Sehingga kan tidak boleh kita berlabuh jangkar sembarangan. Maka itu harus dicek dulu. Untuk teman-teman di nautika atau di dek, saya yakin semuanya sudah paham ya. Di situ ada penyataan dilarang keras atau ada awas di petanya pun biasanya dituliskan demikian. Zona keamanan juga demikian. Dari Kementerian Perhubungan ya, tentunya ada yang disebut dengan zona aman, ada zona terlarang ya. Itu semua tentu ditentukan atau dicantumkan di peta. Dan ini juga tentunya koordinasi dengan Dinas Pushidros ya, Pusat Hidrografi dan Oceanografi. Pushidros TNI AL biasanya. Juga adanya juga zona keamanan dan keselamatan. Ini tentu juga terpasang ya atau tertera di peta. Demikian, jadi semoga apa yang terjadi di Balikpapan ini menjadi pelajaran yang berharga untuk kita. Semoga tidak terjadi kecelakaan pada kapal teman-teman sekalian. Oke, selamat pagi dan tetap semangat. Selalu utamakan keselamatan ya, karena keselamatan milik kita bersama. Demikian, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.